Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku yang soleh-solehah, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu baru. Kita berniat pada hari ini kita mencari ilmu supaya dalam belajar kita, proses belajar kita mendapatkan pahala dan ilmu yang bermanfaat. Silahkan yang sudah punya materi reviewnya dibuka, ya silahkan dibuka. Kita akan mereview materi fikih pada hari ini. 2 materi TF lagi yang belum direview. Yang pertama fikih, yang kedua nanti SKI. Mudah-mudahan tidak akan lama. Dipersiapkan telinganya supaya bisa mendengarkan dengan baik. Kemudian duduknya juga silahkan dirapikan, ya supaya fokus. Ya, review materi fikih kelas 3. Ya, sebentar lagi kita akan melaksanakan PAT dan soal-soal PAT dari fikih ini nanti kurang lebihnya ada di review ini. Yang pertama, fikih ini, pelajaran fikih yang telah kita pelajari itu sebenarnya ada 2 materi besar. Ya, yang pertama tentang sholat. Yang kedua adalah tentang puasa. Ya. Jadi diulangi lagi, fikih itu menerangkan yang pertama tentang sholat, kedua tentang puasa. Nah, sholat itu yang pertama adalah tentang sholat jamak qashar, kemudian sholat tarawih dan sholat witir. Nah, yang kedua ada tentang puasa. Nah, di materi puasa ini banyak anak-anak materinya. Menjadi satu materi mempunyai anak-anak materinya. Nah, ini biasanya di puasa ini yang agak terlalu panjang materinya. Tapi tidak apa-apa dan Pak Andi tidak akan menjelaskan semuanya. Karena kalau dijelaskan semuanya tidak akan cukup 1 jam. Ya. Pak Andi akan menjelaskan hal-hal penting saja yang biasanya itu ada di soal ulangan. Nah, supaya kalian bisa menjawabnya. Soal fikih ini sebenarnya gampang, tetapi banyak yang keliru dalam mengerjakannya. Karena apa? Yang pertama, karena kalian tidak mau membaca lagi. Jadi diusahakan sebelum kalian mengerjakan soal itu dibaca dulu, khususnya materi fikih ini, karena agak lumayan banyak. Yang pertama, lihat nomor 1 itu ketentuan rukhsah sholat bagi musafir. Nah, Pak Adi tidak akan menjelaskan secara detail, namun ada kata-kata yang aneh, yang tidak terlalu familiar. Yang pertama ada yang namanya rukhsah. Ya, coba lihat. Boleh di layar. Nah, di sini ada rukhsah. Nah, rukhsah ini apa, Pak? Rukhsah ini artinya keringanan. Boleh kalian dikasih coret-coret di gambar di buku masing-masing. Rukhsah itu artinya keringanan. Yang kedua, ada kata musafir. Musafir ini bukan orang yang meminta-minta, tapi musafir ini artinya adalah orang yang sedang bepergian. Jadi, secara garis besar, ketentuan rukhsah bagi musafir ini adalah keringanan bagi orang yang sedang berperjalanan. Perjalanannya bukan perjalanan dekat, tetapi perjalanan jauh. Minimal itu 82 km. Jadi panjang gitu ya, bukan perjalanan jalan yang sebentar gitu ya. Memerlukan beberapa hari. Yang pertama, bagi orang yang sedang beperjalanan atau bepergian itu ketika sholat ternyata ada keringanan. Yang pertama, boleh mengerjakan sholatnya dengan qashar. Nah, biasanya di pertanyaan itu qashar artinya apa? Nah, qashar itu
Ingat, qasar itu artinya meringkas. Nah, di sini ya. Ingat sekali lagi, qasar artinya meringkas. Jadi sholat yang awalnya 4 rakaat bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Itu ya. Dan ini biasanya sholat yang 4 rakaat. Kemudian yang kedua ada yang namanya sholat jamak. Jamak apa artinya? Nah, jamak itu artinya menggabungkan. Nah, jadi sholat jamak adalah sholat yang menggabungkan sholat. Menggabungkan maksudnya apa? Menggabungkan itu 2 sholat dilakukan dalam satu waktu. Ashar dan duhur dilakukan dalam satu waktu. Kemudian maghrib dan isya juga dilakukan dalam satu waktu. Itu. Jadi keringanan bagi orang yang musafir itu yang pertama sholat qasar, kedua sholat jamak. Biasanya di pertanyaan itu apa arti qasar? Meringkas. Apa arti jamak? Menggabungkan. Atau biasanya di bawah ini sholat yang bisa dijamak. Sholat apa aja? Yaitu sholat asar dan duhur, maghrib dan isya. Tidak ada sholat subuh dengan sholat duhur, nggak ada. Atau sholat isya sama sholat subuh, tidak ada. Itu tentang sholat keringanan bagi orang musafir ya. Sholat qasar dan sholat jamak. Udah segitu aja ya. Untuk lebih melancarkan materinya silahkan dibaca lagi. Ya, itu tentang sholat. Selanjutnya kita akan ke puasa. Ya. Ini puasa. Puasa itu poin yang pertama itu biasanya menanyakan pengertian. Nih, pengertian puasa. Nah, secara bahasa di sini nih sama Pak Andi akan dikasih. Ya, secara bahasa puasa itu asyam atau as-saum. Nah, biasanya gitu. Puasa secara bahasa adalah asyam atau as-saum yang artinya titik-titik. Nah, kalian menjawab yang artinya adalah menahan diri. Ingat, puasa secara bahasa adalah asyam atau as-saum yang artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah, wah ini sudah pada hafal ini nih, menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang membatalkannya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu mah dibaca-baca lagi supaya tambah lancar. Selanjutnya kita ke syarat sah puasa. Poin yang kedua adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini ada 4. Yang pertama Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, dan waktu yang diperbolehkan berpuasa. Tidak akan dijelaskan satu persatu, namun Pak Andri akan menjelaskan apa itu sebenarnya syarat sah puasa. Yang sedang menggambar, boleh disimpan dulu tangannya. Ya, terlihat. Namanya juga terlihat ya. Simpan dulu. Dengarkan aja, dengarkan. Kalau mau coret-coret, boleh di buku reviewnya. Supaya sambil membaca. Ya. Sekarang syarat sah puasa. Ya, syarat sah puasa itu maksudnya adalah ketentuan-ketentuan yang harus kita kerjakan apabila kita akan atau mau puasa kita dianggap sah. Ya, yang pertama ada agama Islam, mumayyiz, suci dari haid dan nifas, dan pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Nah, biasanya syarat sah puasa ini bisa tertukar dengan syarat wajib puasa yang di bawahnya. Ya, kita akan ke syarat wajib puasa. Nih, biasanya di dalam soal itu, manakah yang termasuk syarat sah puasa? Manakah yang termasuk syarat wajib puasa? Nah, ini biasanya tertukar. Agar tidak tertukar, kalian baca berulang-ulang supaya bisa membedakan. Kalau syarat sah puasa itu yang menentukan sahnya tidaknya puasa kita. Nah, yang ketiga ini adalah syarat wajib puasa. Ada 3, berakal, balik, dan kuat untuk berpuasa. Nah, syarat wajib ini adalah yang diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kalau syarat sah itu sahnya puasa,
Kalau syarat wajib yang diwajibkan untuk berpuasa. Berakal, balik, dan kuat untuk berpuasa. Gitu. Selanjutnya kita ke rukun puasa. Ya, apa itu rukun puasa? Rukun puasa itu maksudnya adalah tata cara puasa. Puasa itu sebenarnya apa sih? Bagaimana sih? Apa yang harus dikerjakan ketika puasa? Ada dua rukun puasa. Yang pertama niat di malam hari, kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Gitu. Selanjutnya kita ke sunnah puasa. Ya, sunnah puasa. Nah ini nih sunnah puasa. Wah banyak banget sunnah puasa. Biasanya kalau ada pertanyaan sunnah puasa, rata-rata semuanya benar, kecuali yang tidak membaca tidak benar gitu. Mengakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka, doa sebelum berbuka, berbuka dengan yang manis, memberi makan, memperbanyak sedekah dan lain-lainnya. Pokoknya hal-hal yang baik bisa dianggap sunnah puasa. Gitu. Selanjutnya adalah hal yang dapat membatalkan puasa. Nah ini poin ketujuh ini biasanya kalian itu keliru dengan pertanyaan yang menghapus atau menghilangkan pahala puasa. Jadi ada yang menghilangkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa. Nah, ini yang membatalkan puasa. Makan dan minum dengan sengaja, entah disengaja, keluar darah haid, kemudian gila, kemudian keluar dari agama Islam, berniat untuk membatalkan puasa. Nah, biasanya tertukar dengan yang menghilangkan pahala puasa. Apa yang menghilangkan pahala puasa? Yang menghilangkan pahala puasa itu ada perbuatan-perbuatan buruk. Contoh, bertengkar, kemudian berkata kasar, kemudian membicarakan keburukan orang lain, berbohong. Nah, perbuatan-perbuatan dosa itu ingat tidak membatalkan puasa, tetapi menghilangkan pahala puasa. Nah, biasanya tertukar di sini nih. Rata-rata ketika penilaian harian itu di bawah ini yang dapat menghilangkan pahala puasa. Biasanya tertukar dengan yang membatalkan puasa. Begitupun sebaliknya. Makanya harus dibaca-baca lagi. Selanjutnya, nah ini yang harus Pak Andi terangkan karena ini juga sama, masih banyak yang salah ketika penilaian harian. Ya, orang yang boleh tidak berpuasa. Ternyata ada beberapa orang yang ketika bulan puasa itu boleh membatalkan puasanya. Yang pertama, orang yang sakit yang mengharuskan dia tidak berpuasa. Nah, orang yang sakit ini ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia harus berpuasa di lain hari di bulan Ramadan sebagai pengganti puasanya yang tidak dilaksanakan. Yang pertama orang sakit, bagaimana cara membayarnya? Dengan puasa lagi di lain bulan Ramadan. Yang kedua, musafir, orang yang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan ternyata keringanannya bukan hanya dalam soal sholatnya saja, tetapi puasanya juga boleh membatalkan puasa. Ya, orang yang musafir atau yang dalam perjalanan, tetapi harus diganti lagi di lain hari di bulan Ramadan. Ya, yang kedua. Yang ketiga, orang tua yang sudah tua sekali. Nah, boleh tidak berpuasa. Cara menggantinya bagaimana? Orang tua ini berbeda. Orang tua ini ketika tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, jangan suruh mengkodoknya berpuasa lagi di luar bulan Ramadan. Tapi cara menggantinya adalah dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin. Yang keempat, yang terakhir adalah orang yang hamil atau menyusui. Nah, ini cara menggantinya adalah ada dua.
Kalau dia khawatir dengan diri sendiri, maka berpuasa di luar bulan Ramadan. Yang kedua, kalau khawatir untuk bayinya atau untuk dua-duanya, untuk diri sendiri dan bayinya, maka ada dua yang harus dikerjakan. Yang pertama membayar fidyah, kedua berpuasa di luar bulan Ramadan. Seperti itu ketentuan puasa. Silahkan dibaca-baca lagi supaya tambah mengerti. Selanjutnya adalah hikmah puasa Ramadan. Silahkan dibaca, itu gampang sekali, tinggal dibaca. Selanjutnya ini sholat tarawih dan witir. Oh, Bapak Andi akan bertanya nih. Perbedaan sholat tarawih dan witir. Nah, biasanya akan ada pertanyaan, tarawih itu berasal dari kata raha, artinya istirahat. Kalau witir itu artinya adalah ganjil. Salat tarawih hukumnya sunnah muakkad. Kalau salat witir hukumnya sunnah. Salat tarawih dikerjakan pada bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan. Sedangkan salat witir dikerjakannya bisa di bulan Ramadan dan bisa di luar bulan Ramadan. Nah, sekarang jumlah rakaat. Jumlah rakaat salat tarawih itu ada berapa? Ada yang tahu? Jumlah salat tarawih ada berapa? 20. Ada 23. Ada 8 atau 20. Di saya mah salat tarawih itu ada 11 bukan 8. Nah itu yang tiganya itu salat witir. 8 ditambah 3, 8, 9, 10, 11. Jadi 11. Jumlah tarawihnya mah 8. Yang 23 Pak? Saya mah 23 Pak. Sebenarnya 20. Yang 3 rakaatnya itu adalah salat witir. Jadi jumlah rakaat salat tarawih 8 atau 20. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, berapa jumlah salat tarawih? Jangan 23, 20 atau 8. Nah, kalau salat witir itu ganjil. Paling sedikit berapa rakaat salat witir? 1 rakaat. 1. Paling banyak itu 11. Itu ya. Kemudian keutamaan salat tarawih dan witir ada di bawahnya, silakan dibaca ulang ya. Nah, itu penjelasan tentang fikih ya. Mudah-mudahan dimengerti ya. Kita akan percepat saja supaya tidak terlalu lama. Kalau mau tambah mengerti lagi silakan dibaca lagi. Jadi sebelum nanti PAT-nya baca dulu ya supaya tidak terbalik. Nah, sekarang kita akan ke sejarah kebudayaan Islam. Silakan di mute dulu mikrofonnya supaya tidak ada suara-suara aneh. Ya. Oke, Pak. Bentar. Oke, terima kasih. Kita akan ke SKI. Sebentar. Ya, kita ke SKI. Ada loading sebentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, SKI ini ada 3 poin besar yang telah diajarkan. Yang pertama adalah masa anak-anak Nabi Muhammad. Yang kedua adalah masa remaja Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah memahami peristiwa kerasulan Nabi. Ya, kita akan mulai dari masa anak-anak Nabi Muhammad. Biasanya masa anak-anak Nabi Muhammad ini, pertanyaan yang akan munculnya itu, kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Nah, ada yang bisa menjawab, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal berapa? 12. Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun apa? Gajah. Tahun gajah. Dan biasanya ada pertanyaan lagi, kenapa ketika Nabi Muhammad lahir disebut tahun gajah, enggak tahun semut, gitu ya? Atau enggak tahun burung? Kenapa ya kira-kira?
Karena gajah menyerang ketika Nabi Muhammad lahir itu ada peristiwa apa? gajah menyerang Peristiwa gajah. Ada peristiwa penyerangan kota Makkah yang dilakukan oleh Raja Abraha. Nah, dengan menggunakan gajah yang terdapat dalam surah apa? Surah gajah deh. Afil. Dia diabadikan sama Allah dalam surat Al-Fil. Jadi kenapa ramenya itu tahun gajah. Jadi disebut tahun gajah sampai sekarang. Padahal mah bukan gajahnya ulang tahun deh. Karena ada peristiwa itu. Kemudian Nabi Muhammad juga diasuh oleh beberapa pengasuh. Ternyata Nabi Muhammad tidak diasuh oleh orang tuanya seutuhnya ya, tetapi diasuh oleh beberapa orang tua asuh. Yang pertama itu namanya, biasanya ini ada dalam soal nih. Yang Halimatus Sa'diyah, Pak. Halimatus Sa'diyah. Ya, yang pertama Halimatus Sa'diyah. Berapa tahun Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah? 4 tahun. Wih, 4 tahun. Pintar. Bagus. Nah, sesudah 4 tahun, kemudian Nabi Muhammad dikembalikan lagi ke ibunya. Namanya siapa ibunya? Siti Aminah. Berapa tahun Nabi Muhammad diasuh oleh Siti Aminah? 2 tahun, Pak. 2 tahun. Pintar. Cuma 2 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh Siti Aminah. Jadi pada usia 4, 5, 6, pada usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Kalau ayahnya meninggalnya kapan? Ada yang tahu? masih di Iya benar. Ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan, belum lahir Nabi Muhammad, ayahnya sudah meninggal. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Pintar. Selanjutnya ketika usia 6 tahun Nabi Muhammad yatim piatu, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Kakeknya. Nama kakeknya Abdul Sampai berapa tahun Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya? 2 tahun. 2 tahun juga. Jadi dari 6, 7, 8. Usia 8 tahun kakeknya juga wafat. Usia kakeknya pada saat itu 80 tahun. Wah, sangat sedih Nabi Muhammad pada saat itu. Jadi tinggal ayahnya, ibunya, kemudian kakeknya, dan akhirnya pada usia 8 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh siapa? Pamannya. Namanya Abu Thalib. Awas. Di pertanyaan itu biasanya suka terbalik. Siapa nama paman Nabi Muhammad? Abdul Talib. Padahal kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib. Atau dibalik-balik. Siapa nama kakeknya? Abu Muthalib. Nggak salah. Kalau Muthalib itu Abdul. Kalau Thalib itu Abu. Ya, jadi harus dibaca-baca. Nah, itu sekilas tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Kita ke masa remaja Nabi Muhammad sekarang ya. Ya. Di masa remaja Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad sudah dijuluki oleh orang-orang pada saat itu. Yang pertama as-shadiq, artinya yang benar, dan al-amin, artinya yang dapat dipercaya. Ini juga biasanya suka ada dalam soal. Apa artinya al-amin? Yang dapat dipercaya. Apa artinya as-shadiq? Yang benar. Itu biasanya. Biasanya ini suka muncul gitu ya. Kemudian kita akan melihat ke sini. Nah, di dalam masa remajanya ada beberapa kegiatan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama itu adalah mengembala kambing. Yang kedua, berniaga ke negeri Syam.
Yang ketiga meninggalkan tradisi buruk. Dan yang keempat ikut serta dalam perang. Ikut serta dalam perang Fijar. Ya, berniaga ke negeri Syam ini bersama siapa? Ada yang Pamannya tahu? Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib. Pada saat berniaga ini atau berdagang ke Syam ini, Nabi Muhammad bertemu dengan pendeta yang namanya pendeta apa? Ada yang masih tahu? Nah, pendeta Bukhairo. Nah, pendeta Bukhairo ini adalah pendeta yang mengetahui tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad. Dan ketika itu, pendeta ini menyuruh kepada Nabi Muhammad dan pamannya untuk pergi lagi ke Mekah. Karena khawatir akan dibunuh oleh orang-orang yang tidak menyukai Nabi Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy. Ya, selanjutnya ikut dalam perang Fijar. Kita akan ke perang Fijar. Wah, biasanya pertanyaan yang akan muncul itu di perang Fijar itu artinya apa sih? Fijar itu artinya durhaka atau pendurhaka. Ya. Nah, jadi Fijar artinya durhaka atau pendurhaka. Yang kedua biasanya ada pertanyaannya, di mana perang Fijar ini terjadi? Nah, ini jawabannya nih. Perang Fijar ini terjadi di kota yang namanya Nakhlah. Nakhlah itu di mana, Pak? Nakhlah itu di antara kota Mekah dan Thaif. Nah, ada namanya Nakhlah di situ. Ingat, boleh digaris bawahi. Perang Fijar berada di kota Nakhlah, yaitu antara kota Mekah dan Thaif. Nah, dan biasanya ada pertanyaan yang muncul juga yang ini nih. Nih. Hilful Fudul. Nah, apa itu Hilful Fudul? Nah, Hilful Fudul ini adalah perjanjian damai antara Bani Kinana dan Bani Qais Island dalam perang Fijar. Nah, biasanya ini suka ada nih. Ya, silahkan kalian garis bawah. Selebihnya silahkan dibaca-baca ulang. Nah, terakhir dihapus dulu. Nah, terakhir ini materi yang terakhir tentang SKIN adalah memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan yang selalu muncul pada peristiwa kerasulan Nabi Muhammad ini adalah berapa tahun Nabi Muhammad ketika menerima wahyu pertama? Siapa yang tahu berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun. 40 Pertanyaan tahun. yang kedua adalah di mana Nabi Muhammad menerima wahyu pertama? Di mana? Hiro. Di Gua Hiro. Iya, tulisannya Hira. Dibacanya Gua Hiro. Iya. Kemudian ada kata-kata lagi di sini. Coba. Ini Pak Andi akan garis bawah nih. Ada yang namanya ujlah. Apa itu ujlah? Mengasingkan diri merenung dengan sesungguhnya. Ujlah itu artinya mengasingkan diri atau merenung. Nah, ada juga kata-kata tafakur. Apa itu tafakur? Pikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi berperilaku jahiliyah. Memikirkan jalan keluar agar kaum tidak berperilaku jahiliyah. Jadi Nabi Muhammad ketika usia 40 tahun berujlah, berdiam diri, mengasingkan diri dan bertafakur memikirkan umatnya di Gua Hiro. Gitu ya. Kemudian datanglah wahyu pertama. Siapa yang mengirimkan wahyu pertama itu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Apa nama surat wahyu pertama yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad? Surat apa? Al-Alaq. 1 sampai 5. 1 sampai 5. Nah, ini
biasanya ini yang menjadi soal-soal gitu ya. Jadi silakan kalian baca ulang peristiwanya. Insya Allah kalau kalian baca pasti akan bisa. Dan selanjutnya terakhir biasanya nih pada tanggal berapa wahyu pertama diturunkan? 17 Ramadan. 17 Ramadan atau tanggal 17 Agustus 611 sebelum Masehi. Nah, ini biasanya nih 911 yang masih Masehi. banyak salah ketika penilaian harian ini masih banyak sekali. Al-Quran pertama kali diturunkan itu pada tanggal berapa? 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 611. Atau biasanya ini disebut dengan malam nuzulul Quran. Pertama kali Al-Quran diturunkan gitu ya. Untuk lebih memahami materi tentang SKI ini dan materi tentang fikih ini silakan kalian baca lagi, baca ulang lagi supaya tambah hafal dan supaya tidak tertukar ketika nanti PAT. Mudah-mudahan semuanya sehat, kemudian mendapatkan ilmu yang baik, dan ketika nanti pelaksanaan ujiannya mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Robbal alamin.